Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, fenomena sosial Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas kembali menyita perhatian publik. Kali ini nama Citayam Fashion Week didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham oleh sejumlah pihak untuk mendapatkan haki. Lantas apa itu haki dan siapa saja yang berhak untuk mendaftarkannya? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Pemirsa, kita lihat dulu siapa saja sih pihak-pihak yang mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ini ke DJKI Kemenkumham. Yang pertama ada PT Tiger Wong Entertainment atau yang dibawahi oleh artis Baim Wong dan juga content creator Baim Wong ini mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ke haki. Kemudian ada juga atas nama Indigo Aditya Nugroho, ada juga Daniel Handoko Santoso ini mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ke Dirjen DJKI di Kemenkumham. Nah, ada satu pihak yang mendaftarkan nama Citayam saja, tidak memakai kata Fashion Week, ini dari PT Tekstil Industri Palekat. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, berdasarkan penelusuran dari website ataupun laman resmi DJKI hingga pukul 12 tadi, pemirsa, tadi kami sempat melihat langsung dan mengecek bahwa status dari PT Tiger Wong Entertainment ini permohonannya sudah dicabut atau ditarik kembali dan juga Indigo Aditya Nugroho sudah ditarik, statusnya sudah dibatalkan begitu. Namun untuk atas nama Daniel Handoko ini statusnya masih dalam proses, artinya belum ditarik. Nah, kita akan lihat di grafis berikutnya apa sih sebenarnya itu haki, pemirsa. Haki kalau kita lihat pengertiannya adalah hak atas kepemilikan intelektual, ini kepajakannya. Kemudian kalau kita lihat lagi secara detail adalah hak yang didapatkan seseorang atau badan hukum yang menghasilkan inovasi dalam berkreasi, di mana haki ini dilindungi oleh undang-undang dan di mana setiap orang yang mengandalkan atau menggunakan tanpa seizin pemiliknya akan dikenakan sanksi. Di mana hak kekayaan intelektual ini, pemirsa, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuan yang memiliki nilai komersial sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan oleh perlindungan hukum. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih yang bisa ataupun yang berhak untuk mendaftarkan haki ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya, ini bisa dari pihak ataupun seseorang yang mendaftarkan. Bisa juga dari pihak kelompok, komunitas, atau yayasan, atau apapun itu. Kemudian dari perusahaan itu bisa mendaftarkan. Siapa yang bisa mendaftarkan haki ini adalah bagian-bagian ini, kelompok orang ini. Nah, siapapun bisa mendaftarkan merek haki. Namun, tidak semua berhak untuk mendapatkan merek dari pendaftaran tersebut. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari pelaksana tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Razilu, berikut ini. Sudah memberikan penjelasan bahwa semua orang berhak mengajukan merek, tetapi tidak semua orang nanti berhak mendapatkan merek. Apakah kalau seseorang bukan pencetus daripada merek itu sebaiknya tidak mengajukan merek? Sebaiknya tidak kalau dia tidak mendapatkan prosedur. Nah, itulah tadi pernyataan selengkapnya. Jadi bagi Anda yang merasa bukan yang menciptakan hak itu atau merek itu, sebaiknya tidak untuk mendaftarkan. Walaupun siapapun bisa untuk mendaftarkan ke DJKI. Nah, apa saja sih sebenarnya syarat dan juga prosedur pengajuan haki ke DJKI? Yang pertama, menyertakan dokumen fotokopi KTP atau identitas pemohon. Kemudian surat kuasa, surat pengalihan hak, surat pernyataan hak, fotokopi akta pendirian badan hukum, fotokopi NPWP badan hukum, dan juga fotokopi KTP atas nama pemohon dan juga badan hukum. Masih terkait syarat dan juga prosedur, pemirsa, kita akan lihat di grafis berikutnya. Ini lanjutan dari syarat dan juga prosedur. Nah, nantinya setelah dokumen-dokumen itu diserahkan ke DJKI, nanti akan ada pengumuman yang disetujui atau tidak dalam waktu 2 bulan oleh DJKI. Jadi selama 2 bulan ini akan dilakukan proses verifikasi dan pengecekan lain-lainnya. Nah, selama proses menunggu itu, dari DJKI akan melakukan pengumuman yang dibuat di media-media resmi, termasuk dari laman resminya DJKI. Apakah dari pengumuman tersebut pada saat dimuat di media mendapatkan protes begitu atau kritik dari masyarakat? Nah, jika ada pihak yang keberatan dari pengajuan pendaftaran tersebut, maka bisa diajukan secara tertulis kepada DJHKI atau DJKI, kemudian pendaftaran ataupun pengajuan tersebut bisa dibatalkan. Jadi bagi masyarakat yang keberatan dengan adanya pendaftaran tersebut ataupun yang mengkritisi, ini bisa langsung mengajukan keberatan kepada DJKI, maka tidak akan dikabulkan pendaftaran dan
permintaan tersebut. Nah, di grafis berikutnya kita akan melihat jenis-jenis apa saja yang bisa didaftarkan ke Haki. Hak-hak apa saja, karya-karya apa saja. Kalau kita lihat hak cipta ini bisa didaftarkan bagi Anda yang menciptakan karya-karya, lagu, film, dan lain-lainnya ini bisa didaftarkan melalui hak cipta. Ada juga hak paten, kemudian merek, nama-nama brand yang Anda ciptakan sendiri ini bisa didaftarkan melalui merek. Kemudian desain industri ini juga bisa, indikasi geografis, rahasia dagang ya ini juga bisa didaftarkan. Kalau misalkan Anda sebuah pelaku bisnis begitu ingin mendaftarkan rahasia dagang Anda, ini bisa didaftarkan. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi inilah jenis-jenis yang bisa Anda daftarkan ke DJKI untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Apa sih keuntungannya kalau kita sudah mengklaim dan mendapatkan haki? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Inilah rentetan keuntungan yang akan Anda dapatkan. Yang pastinya akan memberikan kejelasan dan perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Artinya sudah terdaftar secara hukum. Jadi jika ada orang yang akan menggunakan nama yang sama, itu bisa dikenakan sanksi. Kemudian memberi penghargaan atas keberhasilan dalam menciptakan karya intelektual. Dan juga mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen haki yang terbuka bagi masyarakat. Masih terkait keuntungan, kita akan lihat di grafis berikutnya. Ini juga bisa merangsang terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten. Termasuk juga melindungi dari kemungkinan ditiru karena ada jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak atau yang sudah terdaftar. Nah, pemirsa, hak kekayaan intelektual ini adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok maupun perusahaan. Sehingga diharapkan siapapun yang mendaftarkan haki ini adalah pihak-pihak yang benar-benar membuat dan menghasilkan karya orisinil tersebut. Demikian pemaparan dalam segmen Fact Check ini, pemirsa.